Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan kembali belajar ya terkait VLAN configuration. Di mana di sini kita bisa lihat ya ada sebuah gambar yang saya temukan yang semoga dengan adanya gambar ini dapat membantu kita untuk bisa memahami terkait bagaimana konsep VLAN ya. Jadi konsep VLAN itu sebenarnya sederhana ya. Kalau kita lihat pada gambar, dia hanya melakukan proses pembagian yang harusnya pada perangkat switch ini harusnya semuanya dalam satu broadcast domain. Nah, dengan adanya teknologi VLAN, kita bisa memecah di satu switch yang portnya mungkin ada banyak, ada 24, ada 48. Kita bisa bagi menjadi port-port yang lebih spesifik ya, sehingga kita bisa lebih menghemat biaya. Yang pertama, kita tidak perlu membeli banyak perangkat switch, jadi kita cukup membeli perangkat switch yang eh, manageable, yang portnya banyak, dan kita bisa langsung melakukan proses distribusi untuk konfigurasinya. Jadi kali ini kita akan coba demokan ya. Untuk konfigurasi pada gambar ini kita cukup pahami ya, untuk konfigurasi sebuah VLAN pada sebuah perangkat switch, kita cukup mengetikkan perintah enable. Jadi kita akan demokan sama-sama, terus kita ketikkan perintah configure terminal, terus kita tinggal masukkan nama VLAN-nya ya, terus name-nya. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi konsepnya hanya seperti itu, terus kita exit. Langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan port-port yang kita inginkan. Misalnya di sini port FA0/1-nya itu maunya di VLAN berapa ya. Jadi kita bisa membuat satu persatu seperti ini, dan kita juga bisa buat dalam konsep range ya. Misalnya dalam port 1 sampai 6 itu masuk ke VLAN 10, dari port 7 sampai 11 dia masuk ke port berapa. Itu kita bisa setting semuanya ya. Misalnya 55 port kita ingin alokasikan. Tentunya ketika kita mengalokasikan sesuai dengan portnya, itu kita harus menyesuaikan perintahnya ya. Jadi di sini sebelum perintah FA0/1 kita harus masukkan perintah range ya, interface range. Jadi untuk itu kita akan langsung saja memulai proses konfigurasinya. Jadi di sini saya sudah menyediakan switch Cisco. Kita akan setting switch Cisco-nya. Di sini kita coba resize ya. Kita bisa ketikkan perintah enable, terus kita configure terminal. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat nama VLAN-nya ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, VLAN 10, terus kita beri nama name HR, terus kita exit. Kita buat lagi VLAN 20, name account. Jadi ini divisi, anggap saja divisi dalam kantor ya. Jadi kita tentunya bisa menyesuaikan VLAN 30, name-nya IT. Oke, kita sudah buat VLAN. Untuk mengecek apakah VLAN yang kita sudah buat sudah ada atau tidak pada perangkat switch, kita cukup ketikkan perintah do show VLAN. Oke, kita bisa lihat di sini kita sudah berhasil membuat VLAN ya. Ada 3 VLAN, ada VLAN 10-nya HR, VLAN 20-nya account, dan VLAN 30-nya IT. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses assign ya, port-portnya. Jadi kita akan coba buat, karena ini switch kita hanya 24 port ya, jadi dari FA0/1 sampai 24. Dan ada juga di sini port gigabitnya. Jadi di port 1 sampai 4 kita akan masukkan ke VLAN 10, dari port 5 sampai 6 ke VLAN 20, dan port 9 sampai 12 ke port 30. Jadi untuk konfigurasi hal tersebut kita cukup masuk ke interface-nya. Interface, kita bisa masuk satu persatu seperti ini. Switch port mode access. Nah, switch port access VLAN 10. Jadi kalau kita coba cek kembali do show VLAN. Nah, ini satu persatu ya.
Jadi yang masuk itu baru Ether 1 ya, FA0/1. Kita harus memasukkan FA0/2, /3, dan /4. Jadi ada cara yang lebih efisien yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan perintah range ya. Jadi perintahnya adalah interface range FA0/1 sampai 4. Terus kita ketikkan switchport mode access. Oke, terus kita ketikkan switchport access VLAN 10. Nah, sekarang kita bisa cek kembali ya, do show VLAN. Nah, kita bisa lihat sekarang di VLAN 10 sudah ada port yang kita sudah tentukan tadi dari 1 sampai 4 ya. Jadi kita tidak perlu masuk satu persatu ke port-portnya. Jadi kita bisa menggunakan parameter range ya. Jadi kita akan masuk ke beberapa interface sekaligus dari FA0/1 sampai 4. Oke, selanjutnya dari interface 5 sampai 8 kita akan masukkan di VLAN 20. Jadi exit interface range FA0/5 sampai 8. Terus kita masukkan switchport mode access. Switchport access VLAN 20. Terus kita exit lagi, kita masuk ke interface range FA0/9 sampai 12. Itu kita ketikkan switchport mode access. Terus kita ketikkan switchport access VLAN 30. Jadi ini adalah cheat sheet-nya ya. Jadi konfigurasi yang kita lakukan di sini itu semuanya sudah dijelaskan di gambar di samping ya. Nah, sekarang kita akan ngecek do show VLAN. Nah, kita bisa lihat sekarang interface-nya sudah masuk ke VLAN yang sesuai ya. Sesuai dengan penjelasan kita sebelumnya. Di sini interface FA0/1 sampai 4 itu masuk ke VLAN 10, FA0/5 sampai 8 masuk ke VLAN 20, dan FA0/9 sampai /12 masuk ke VLAN 30. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mengkoneksikan ya. Jadi misalnya, ketika kita koneksikan sebuah komputer ke Ether 1, maka dia akan, misalnya ada komputer connect ke Ether 1, ada komputer lagi connect ke FA0/2, maka kedua komputer ini akan dapat saling berkomunikasi atau berada pada satu broadcast domain yang sama ya. Seperti itu konsepnya. Kita coba hapus dulu. Oke. Ya, jadi ketika kita tempatkan mereka di satu VLAN ya, di port 1 sampai 4, maka mereka akan dapat saling berkomunikasi. Nah, ketika kita koneksikan antara port yang ada di VLAN 1 dan di VLAN 2 meskipun mereka menggunakan network yang sama, mereka tidak akan bisa saling terkoneksi karena mereka berada pada broadcast domain yang berbeda. Sudah kita pisahkan ya. Nah, bagaimana caranya Pak agar bisa terkoneksi? Nah, kita butuh konfigurasi yang namanya routing. Jadi akan ada konsep yang kita kenal dengan istilah inter VLAN routing. Oke, kita coba besarkan tulisannya. Jadi ini konsep inter VLAN routing ya. Kita butuh ini agar antara VLAN yang berbeda-beda, misalnya dari VLAN 1 ke VLAN 20, ini dapat saling berkomunikasi ya melalui router meskipun mereka berada pada satu switch yang sama. Konsepnya seperti itu. Jadi kita kembali ke konsep awal bahwa konfigurasi VLAN ini kita tujukan agar kita bisa mengurangi adanya broadcast domain. Makanya kita pisah ya. Jadi antara komputer atau akses dari HR tidak tercampur ya broadcastnya dengan yang ada di account dan yang ada di IT. Begitu juga ketika kita implementasikan di kampus ataupun di sekolah ya. Jadi VLAN antara VLAN dosen dan VLAN mahasiswanya tidak tercampur. Begitu juga dengan VLAN tamu. Tujuannya ini untuk keamanan, yang kedua untuk mengurangi broadcast domain yang ada pada sebuah network ya, seperti itu.
Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya untuk course kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.